Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Koni. Kali ini kita akan membahas materi 4, yaitu listrik statis dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Dasar dari pembelajaran kita kali ini adalah surat Ar-Ra'd ayat 13. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Kali ini Bu Koni akan membahas tentang konsep listrik statis dan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan video percobaan berikut ini. Perhatikan percobaan ini ya. Nah, di sini ada sebuah balon yang digosok dengan kain. Kemudian didekatkan pada aliran air, ya kan? Nah, hari ini kan kita akan mempelajari listrik yang terjadi akibat adanya interaksi antar muatan, ya kan? Konsep dari listrik statis. Statis itu kan artinya diam, ya kan? Listrik statis itu terjadi akibat adanya interaksi antara dua buah benda yang bermuatan listrik. Jadi pada percobaan ini itu terjadi perbedaan muatan listrik. Muatan listrik yang positif itu kita beri simbol seperti ini ya. Itu namanya proton, sedangkan yang muatan negatif itu kita sebut dengan elektron. Jika terjadi perbedaan muatan, maka akan tarik-menarik. Jika muatannya sama, itu akan tolak-menolak. Nah, pembahasan mengenai muatan listrik ini tidak terlepas dari yang namanya teori atom, ya kan? Pada gambar ini, yang bergerak ini adalah elektron, sedangkan yang di tengah ini namanya proton. Nah, atom netral itu terjadi jika muatan positif itu sama dengan muatan negatif. Sedangkan atom yang positif, ya kan, itu atom yang kekurangan elektron. Nah kan, dan atom negatif itu atom yang kelebihan elektron. Paham? Nah, di sini karena di sini terjadi perbedaan, makanya akan terjadi proses tarik menarik. Pemberian muatan benda dapat dilakukan dengan cara digosok, ya kan, seperti ini. Di mana penggaris digosokkan ke rambut kemudian didekatkan di kertas yang bermuatan netral. Yang terjadi adalah kertasnya tertarik oleh muatan negatif yang ada pada penggaris. Kemudian ini dengan cara induksi, ya kan? Kemudian ini dengan cara menyentuh. Masuk ke hukum Coulomb, ya kan? Hukum Coulomb, ya. Dua muatan listrik yang saling berdekatan tadi kan akan terjadi interaksi, ya kan? Interaksi antara muatan listrik dapat berupa gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak, ya kan? Seperti pada penjelasan Koni yang sebelumnya ini. Nah, tarikan atau tolakan ini akan ada yang namanya jarak, ya kan, antara dua muatan. Nah, peristiwa tarik menarik atau tolak antara dua muatan ini disebabkan adanya gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu persamaannya dapat ditulis seperti ini. F adalah gaya Coulomb sama dengan K, ini konstanta. Konstanta itu sudah diketahui ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat, ya kan. Kemudian Q1 dikali dengan Q2. Q1 Q ini besarnya muatan ya. Kemudian R adalah jarak antar muatan, R-nya dikuadratkan. Kita akan lanjut ke medan listrik ya. Medan listrik ini daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Sifat kelistrikan benda itu dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya.
Arah garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda. Garis gaya ini biasanya digambarkan dengan anak panah. Garis gaya pada benda bermuatan positif, arah garis gayanya menunjukkan keluar. Sedangkan yang bermuatan negatif muatannya, maka garis gayanya akan menuju ke dalam benda. Arah garis gaya dimulai dari yang bermuatan positif menuju yang bermuatan negatif. Pelukisan tingkat kerapatan garis gaya itu menunjukkan besar kecilnya kuat medan listrik. Kuat medan listrik ditentukan dengan persamaan yang melibatkan gaya Coulomb dan jarak benda yang bermuatan listrik. Secara matematis, persamaan untuk medan listrik dapat ditulis seperti ini, ya kan? E adalah kuat medan listrik, K adalah konstanta elektrostatis, Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, dan R adalah jarak benda yang bermuatan listrik. Arah kuat medan listrik yang dialami oleh muatan itu bergantung pada jenis muatan, dan muatannya ini jika berlainan akan tarik-menarik, tetapi jika jenis muatannya sama akan tolak-menolak. Berikut ini kita akan membahas beda potensial dan energi listrik. Pembahasan mengenai lompatan muatan listrik itu dapat lebih jelas ketika kita mempelajari tentang potensial listrik, ya kan? Contoh lompatan listrik itu adalah terjadinya petir. Saat terjadi petir, muatan akan berpindah dari awan, ya kan, menuju ke bumi, ya kan. Muatan ini dapat berpindah karena adanya perbedaan potensial listrik. Potensial listrik itu dapat dihitung dengan persamaan berikut, di mana V adalah beda potensial sama dengan W usaha dan Q adalah muatan listrik. Sekian pembelajaran video kita kali ini. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.